Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa belajar firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 21 Juni 2020, firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita ambil dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada orang yang kalau melihat sebuah barang atau benda rusak sedikit, dia tidak sabar, malah dia rusakkan gitu aja, dia banting gitu aja. Sayangnya, perbuatan ini, sikap ini juga dia lakukan kepada sesama manusia. Ada orang yang salah sedikit saja, bukannya dinasihati, bukannya dikuatkan, malah dicaci, maki, sehingga orang itu putus harapan, sehingga orang itu menjadi kecewa. Tapi ingat, itu bukan karakter Yesus. Bukan karakter Yesus. Yesus di ayat-ayat ini disebut sebagai hamba Tuhan. Salah satu karakternya muncul di ayat yang sudah kita baca tadi. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bapak Ibu, kata buluh ini dalam bahasa Yunani kalamos, itu bahasa Inggrisnya reed. Itu di Indonesia seperti alang-alang atau sejenisnya. Tapi ini lebih besar dan lebih tinggi. Walaupun demikian, kalau dia tertiup angin, apalagi angin itu keras, maka dia akan tunduk begitu ya, akan melengkung, akan terkulai. Ya, lama-lama dia akan semakin terkulai, semakin ke bawah. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, oleh hamba Tuhan itu, buluh yang terkulai itu tidak akan diputuskannya. Ayatnya jelas, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh ini menggambarkan keadaan yang lemah. Albert Barnes, seorang ahli Alkitab, menjelaskan bahwa ini menggambarkan orang-orang yang miskin dan tertekan. Nah, gambarannya yang sepadan dijelaskan di ayat itu. Dan sumbu yang pudar nyalanya. Jadi, buluh yang patah terkulai, itu gambarannya sama dengan sumbu yang pudar nyalanya. Nah, Yesus tidak menambahi beban kepada orang-orang lemah ini. Yesus tidak menambahi beban kepada orang-orang miskin dan tertekan ini. Bandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menambah beban kehidupan mereka dengan aturan-aturan yang mereka buat. Menambah beban bagi orang miskin dan tertekan. Sehingga dia bagaikan bulu yang patah lalu diputuskan gitu, dirobohkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus yang hamba Tuhan ini tidak. Dia menguatkan kembali buluh yang terkulai itu tadi. Dia tidak patahkan, tidak ditambahi beban. Dan perhatikan, Yesus melakukan hal ini sesuai dengan hukumnya. Sesuai dengan kebenaran Tuhan. Maka dikatakan bagian akhir, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Sampai dia menjadikan kebenaran itu nyata dan diterima oleh banyak orang, terutama oleh orang-orang yang lemah ini, terutama oleh orang-orang yang miskin dan tertekan ini. Sampai hukum itu menang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal penting di sini kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita dalam keadaan terkulai, kalau kita dalam keadaan tidak berdaya, jangan takut, jangan khawatir. Datang kepada Yesus.
karena dia tidak akan mematahkan semangat kita. Dia tidak akan mematahkan harapan kita, tetapi dia menguatkan kembali. Dia membuat kita berdaya, sehingga kita mempunyai harapan, kita mempunyai asa, kita bersemangat untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Sebaliknya, jika ada orang lain yang terkulai, kita jangan menambahi beban orang itu. Kita sudah seharusnya meneladani Yesus, yaitu menguatkan dia, memberi semangat kepada dia, supaya menjalani kehidupan ini dengan teguh, supaya mereka bisa menjalaninya dengan baik, sehingga mereka bisa diberkati dan mereka hidup dengan baik, karena semangat ada dalam kehidupan mereka. Jadi ingat, ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami, yang terkulai, yang tak berdaya, datang kepada Yesus, dia akan menguatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tetapi jika orang lain yang mengalaminya, kuatkan dia, beri semangat kepadanya, supaya dia menjalani kehidupan dengan baik. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa merenungkannya, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu tentu diberkati dengan pembelajaran firman Tuhan ini. Sampaikan kepada saudara yang lain, supaya mereka mendapat berkat yang sama. Jangan lupa, subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.